Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang keteladanan Uwais Al-Qarni. Keteladanan Uwais Al-Qarni. Dalam sejarah Islam terdapat sosok manusia istimewa yang namanya adalah Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Beliau ini adalah seseorang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, tetapi uniknya beliau itu tidak dikategorikan sebagai sahabat Nabi, tapi dikategorikan sebagai tabi'in. Lebih tepatnya yaitu Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Namun, meskipun beliau diposisikan sebagai tabi'in atau Sayyidut Tabi'in, ternyata beliau ini memiliki keistimewaan tersendiri, sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang sangat istimewa dan sangat terkenal di kalangan penghuni langit, di kalangan para malaikat. Jadi Uwais Al-Qarni adalah seorang manusia yang hidup pada zaman Rasulullah. Pada masa itu, di kalangan penduduk bumi begitu, beliau tidak dikenal. Jadi orang-orang di zaman itu tidak mengenal nama Uwais Al-Qarni begitu. Beliau ini tinggalnya di Yaman ya. Jadi di kalangan manusia yang hidup di bumi kala itu beliau ini tidak dikenal. Tapi nama beliau ini sangat terkenal di kalangan penghuni langit. Maksudnya di kalangan malaikat. Jadi para malaikat itu sangat mengenal siapa Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini adalah seorang manusia yang di bumi ini tidak dikenal oleh orang-orang orang-orang yang hidup pada masa itu begitu. Jadi di bumi tidak terkenal, tapi di langit sangat terkenal begitu. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Karena ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah seseorang yang memiliki keutamaan amal dalam hal bakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi beliau ini memiliki seorang ibu yang sudah tua renta begitu. Beliau ini merawat ibunya. Jadi kalau sakit beliau yang menjaganya begitu ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari beliau juga yang mengurusnya. Itu Uwais Al-Qarni ini pokoknya seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya, sangat luar biasa begitu kepada ibunya, berbakti begitu, mengurus ibunya lah, merawat, menjaga dan seterusnya begitu. Sampai dalam sejarah itu keistimewaan beliau itu tergambarkan dalam sejarah ketika ibunya itu menginginkan untuk ibadah ke tanah suci di kota Mekah begitu, ke Ka'bah. Kan beliau tinggalnya di Yaman ya. Yaman dengan Mekah itu kan dua negara yang berbeda ya, karena kota Mekah itu di Saudi Arabia begitu, sedangkan Yaman itu sebuah wilayah tersendiri dan itu jaraknya jauh. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau itu menggendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Mekah begitu untuk melaksanakan ibadah di tanah suci itu. Jadi luar biasa, dari Yaman digendong oleh beliau sampai ke kota Mekah, kemudian melaksanakan ibadah di sana hingga selesai ibadahnya di tanah suci, sampai kembali lagi ke Yaman begitu.
Jadi ini sungguh luar biasa ya, kalau saat ini nampaknya sangat sulit mencari orang yang sanggup berbakti kepada orang tua sampai segitunya begitu. Jadi bayangkan ibunya itu digendong dari Yaman sampai ke kota Mekah karena ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, sampai selesai ibadah di kota Mekah kemudian pulang ke Yaman juga digendong pula gitu oleh Uwais Al-Qarni ini. Jadi luar biasa pengabdian beliau kepada ibunya begitu. Nah, kemudian hal lain yang ada pada diri beliau, beliau ini kan sudah masuk Islam ya, meskipun belum sempat berjumpa dengan Rasulullah, beliau ini sudah masuk Islam karena memang Islam sudah didakwahkan ya di Yaman. Beliau juga mendapatkan dakwah itu di Yaman, sudah ada yang berdakwah di daerah Yaman dan beliau masuk Islam juga begitu. Tapi beliau belum berjumpa dengan Rasulullah sehingga ada kerinduan yang sangat besar pada diri beliau untuk berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri kan tinggal di kota Madinah ya. Rasulullah tinggal di kota Madinah, Uwais Al-Qarni tinggalnya di Yaman. Sangat jauh jaraknya begitu karena berbeda negara kan begitu. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni ini sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah sampai akhirnya kemudian beliau meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Begitu ya. Untuk pergi ke Madinah karena ingin berjumpa dengan Rasulullah. Beliau mendam kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah, begitu ingin berjumpa. Beliau akhirnya minta izin kepada ibunya karena tentu saja kalau beliau pergi kan harus meninggalkan ibunya, sedangkan selama ini yang menjaga ibunya, yang merawat, yang mengurus ibunya itu kan beliau begitu. Nah, kemudian akhirnya ya tentu ibunya sangat memahami bagaimana kecintaan Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah sehingga diizinkan. Oleh ibunya diizinkan, namun ibunya tentu berpesan jika sudah berjumpa dengan Rasulullah segeralah pulang kembali ke sini ke Yaman. Gitu kan? Pulang kembali ke Yaman karena ibunya kan tidak ada yang mengurus. Jadi itu pesan ibunya. Ibunya mengizinkan karena ibunya paham kecintaan Uwais kepada Rasulullah. Silahkan pergi ke Madinah, silahkan jumpai Rasulullah. Tapi kalau sudah jumpa begitu, segeralah pulang ke Yaman begitu. Karena ibunya kan memang tidak ada yang mengurus dan menjaganya. Akhirnya tentu sangat senang ya Uwais mendapatkan izin dari ibunya untuk berjumpa dengan Rasulullah ke kota Madinah sehingga berangkatlah Uwais Al-Qarni meninggalkan Yaman pergi ke kota Madinah. Apa tujuannya? Ingin berjumpa dengan Rasulullah. Setiba di Madinah, beliau datang ke rumah Rasulullah. Pada saat itu di rumahnya ada istri beliau yaitu Aisyah. Dan ternyata apa kata Aisyah, bahwa ternyata Rasulullah sedang tidak ada di kota Madinah. Rasulullah itu sedang bersama para sahabat ya ke daerah lain, sedang melakukan perjalanan jauh begitu bersama para sahabat gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, Uwais Al-Qarni jauh-jauh dari Yaman ke kota Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi ternyata ketika datang ke Madinah hanya bertemu dengan istrinya Rasulullah saja, ya Aisyah. Dan Aisyah memberikan informasi bahwa Rasulullah sedang tidak ada di Madinah, sedang bersama para sahabat, sedang melaksanakan perjalanan yang sangat jauh begitu. Tentu sangat kecewa kan begitu ya perasaan Uwais Al-Qarni kala itu. Tentu jika kondisinya normal ya seperti kita-kita begitu, tentu kan hal yang akan dilakukan adalah akan menunggu di kota Madinah sampai pulangnya Rasulullah, karena tujuan utamanya kan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tentu akan menunggu apapun ceritanya akan ditunggu kan kedatangan Rasulullah itu sehingga bisa berjumpa langsung begitu. Tetapi Uwais Al-Qarni di sisi lain juga berpikir tentang ibunya. Karena ibunya ini tidak mungkin ditinggalkan lama oleh beliau begitu. Sampai akhirnya dengan berat hati terpaksa beliau akhirnya harus kembali ke Yaman begitu tanpa hasil. Karena beliau ke Madinah jauh-jauh itu ingin berjumpa dengan Rasulullah, seperti Rasulullah tidak ada gitu. Sedang pergi perjalanan jauh bersama para sahabat, hanya bertemu dengan istri Rasulullah saja, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya dengan memendam kekecewaan yang sangat berat karena tidak berjumpa dengan Rasulullah, akhirnya beliau pulang ke Yaman begitu. Karena apa harus segera pulang? Karena beliau ingat ibunya. Ibunya itu sudah tua renta, harus dijaga begitu ya. Tidak ada yang menjaga dan mengurusnya selain
Uwais Al-Qarni. Akhirnya dengan terpaksa beliau kemudian kembali ke kota Yaman begitu, ke negara Yaman. Nah, ternyata apa yang terjadi kemudian? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, termasuk kepada Umar misalnya, bahwa ada seorang manusia di negara Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, dan orang ini kata Rasulullah adalah orang yang di kalangan penduduk bumi tidak dikenal, tetapi di kalangan penduduk langit, maksudnya di kalangan malaikat begitu sangat terkenal. Jadi para malaikat tuh sangat mengenal nama Uwais Al-Qarni. Begitu, luar biasa. Di bumi tidak terkenal, tapi di langit di kalangan malaikat sangat terkenal. Nah, kemudian Rasulullah berpesan kepada Umar, wahai Umar, jika engkau nanti berjumpa dengannya, kata Rasulullah, jika engkau berjumpa dengan orang tersebut, Uwais dari Yaman itu, mintalah kepada dia untuk memohonkan ampunan untukmu. Jadi engkau minta doa kepada Uwais itu agar Uwais memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, begitu. Jadi luar biasa ini ya. Artinya status keistimewaan Uwais Al-Qarni ini langsung itu disampaikannya oleh Rasulullah begitu kepada para sahabat. Nah, sampai dalam riwayat berikutnya nanti Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah ya, ketika Rasulullah sudah wafat, ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah wafat, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan ada musim haji. Musim haji itu kan datang kaum muslimin dari berbagai daerah termasuk dari Yaman begitu. Ini ceritanya Khalifah Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah nih. Sudah menjadi khalifah, kemudian datanglah musim haji ya. Para kaum muslimin dari berbagai daerah, berbagai negara itu datang ke kota Mekah begitu, termasuk yang datang dari Yaman. Dan Umar bin Khattab itu teringat pesan Rasulullah, jika engkau nanti berjumpa dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman, maka mintalah kepada orang itu untuk memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, wahai Umar. Akhirnya Umar penasaran begitu kan, penasaran ingin berjumpa dengan orang ini yang bernama Uwais Al-Qarni yang dipesankan oleh Rasulullah itu. Sampai kemudian Umar bertanya kepada para jamaah haji yang datang dari Yaman, siapakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Akhirnya setelah dicari-cari, akhirnya ketemu, begitu. Kemudian Umar meminta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Jadi luar biasa ini. Seorang Umar bin Khattab, ya, orang yang kita kenal kesolehannya dan ketakwaannya begitu, harus meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Bayangkan, berarti seperti apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini sampai selevel Umar saja minta didoakan kepada beliau, begitu ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari riwayat ini bahwa pertama keistimewaan Uwais Al-Qarni ini didapatkan karena amal istimewa beliau yaitu berbakti kepada ibunya. Seperti yang tadi telah kita ceritakan di bagian awal ya. Nah, keistimewaan beliau kepada ibunya, berbaktinya beliau kepada ibunya itu yang membuat beliau menjadi istimewa sehingga menjadi terkenal di kalangan penduduk langit, yaitu di kalangan malaikat, meskipun di bumi di kalangan manusia kala itu nama beliau tidak dikenal begitu. Beliau itu baru dicari oleh para sahabat setelah diinformasikan oleh Rasulullah gitu tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni ini, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat sehingga para sahabat mulai mencari-cari siapakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni itu yang asalnya dari Yaman begitu. Kemudian yang kedua, Uwais Al-Qarni ini meskipun hidup di zaman Rasulullah tapi beliau tidak dikategorikan sahabat karena di antara syarat seseorang dikategorikan sebagai sahabat adalah pernah berjumpa dengan Rasulullah, ya kan? Kan ada syarat-syaratnya tuh, orang itu beriman kepada Rasulullah, orang itu pernah berjumpa dengan Rasulullah dan sampai akhir hayatnya berada dalam keimanan dan keislaman begitu. Itu syarat seseorang dikategorikan sebagai sahabat kan begitu. Nah, beliau tidak terpenuhi syarat yang satu itu, yaitu beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah seperti yang tadi saya ceritakan begitu ya. Sehingga beliau masuk kategori sebagai tabi'in. Tabi'in itu orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. Tadi kan berjumpa dengan Umar, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lain ya, gitu.
Nah, meskipun kategorinya tabi'in, tapi beliau memiliki keistimewaan sehingga statusnya adalah sebagai Sayyidut Tabi'in. Artinya pemimpinnya para tabi'in. Jadi di antara para tabi'in ini, beliau ini adalah orang nomor satunya, begitu. Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Demikian paparan singkat mengenai keteladanan Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.